أحسن بين وجه المسلمين والمسلمات والمؤمنين بين والشهر بالرحمة والمغفرة في الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-mu'allif al-imam Abdullah bin Abdurrahman Fadl fi kitabi al-Mukhtasar al-Latif radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyayikhihi wa syurrah mu'allafatihi wa qurrah mu'allafatihi wa bi'ilmin abil misa'il salihin fitarani amin ya rabbal alamin. Wa syurutul bai' al-ijab minal bai' wal qabul minal mushtari. Kemarin kita bahas bahwa rukunnya bai' itu ada 6 kalau ditafsir. Kalau diglobalkan ada 3. Ada akidain. Akidain 2 orang yang melakukan akad. Ini 1, bisa juga dihitung 2, bai' dan mushtari. Ada ma'qud alaih. Ma'qud alaih 1, bisa dihitung 2. Isinya mabe' sama saman. Itu musman sama saman. Kemudian apa? Sighah. Sighah itu isinya ijab sama qabul. Ini rukunnya bai'. Semua rukun ini ada dalam ta'rifnya bai'. Ta'rifnya bai' kemarin apa? Aqdu mu'awadatin maliyatin tufitu milka'ainin aw manfaatin alat ta'bid. Aqdu, yang namanya akad berarti ada ijab dan qabul. Ada ijab. Aqdu mu'awadatin maliyatin gitu. Aqdu mu'awadatin maliyatin, yang namanya akad berarti itu ijab dan qabul. Kalau kita mengatakan ijab dan qabul berarti ada yang melafadzkan ijab, ada yang melafadzkan qabul. Ya, ada yang melafadzkan ijab baik, ada yang melafadzkan qabul yaitu mushtari. Kemudian apa? Namanya tukar menukar mal berarti ada 2 mal yang saling ditukarkan, itu yang diakad. Ini namanya mabe' sama saman atau musman dengan saman itu. Jadi semua rukun itu ada dalam ta'rif 6 itu. Sekarang akan dibahas syarat-syarat apa? Syarat-syaratnya rukun itu. Di sini wasyurutul bai', syarat-syaratnya bai'. Ini syurut ini maksudnya arkan, karena ulama mutaqaddimin itu tidak terlalu ketat dalam penggunaan bahasa ini syarat rukun. Beda dengan mutaakhirin ya. Kayak ibaratnya Imam Nawawi di Minhaj atau di kitab-kitab yang lain sering menggunakan bahasa syurut, padahal maksudnya mencakup rukun. Kadang menggunakan bahasa furud, mencakup syurut, arkan dan syurut dijadikan satu. Pokok kalau di sini syurutul bai' al-ijab wal qabul. Ijab itu bukan syarat, tapi rukun atau fardu. Rukunnya bai', ya di sini dikatakan syaratnya bai'. Yang pertama adalah ijab. Ijab ini dari bai'. Wal qabul minal mushtari, dari mushtari. Dulu ketika daurah yakut, antum sudah faham apa takrifnya ijab, apa takrifnya qabul. Takrifnya ijab yaitu ma yadullu ala tamlik dalalah dhahir. Kalau qabul ma yadullu ala tamalluk. Jadi ada ma yadullu ala tamlik, ada ma yadullu ala tamalluk. Kalau ijab itu lafaz yang menunjukkan seseorang memindah kepemilikan, tamlik, memilikan kepada orang lain, memindah kepemilikan kepada orang lain, itu tamlik. Ma yadullu ala tamliki dalalah dhahirah, lafaz yang menunjukkan secara jelas terhadap pemindahan kepemilikan. Seperti saya mengatakan bituka hadal jawal, saya jual HP ini kepadamu bi khamsimi'ati alf, dengan 500 rupiah, dengan 500 ribu, dengan harga 500 ribu. Berarti lafaz bituka, saya jual HP ini, lafaz yang menunjukkan saya memindahkan kepemilikan HP ini kepada mushtari. Asalnya HP milik saya. Dengan saya ngomong saya jual, berarti saya ini memindah kepemilikan HP ini kepada orang lain, yaitu pembeli.
itu ijab. Ma yadullu alat tamlik, dalalah zahirah, itu ijab. Kalau qabul, ma yadullu alat tamalluk, tamalluk menerima kepemilikan. Kalau tamlik memindah kepemilikan, baik memindah kepemilikan HP kepada mustari. Mustari ngomong qabil tu, saya terima. Artinya menerima kepemilikan HP ini dari baik dengan imbalan 500.000. Ini namanya qabul. Jadi baik itu harus ada ijab dan qabul. Ini madhab Imam Syafi'i. Harus ada ijab qabul. Ijab qabul ya itu tadi. Ijab itu seperti bituka. Kalau qabul ya seperti qabil tu atau ishtara itu. Pokok lafaz-lafaz yang secara jelas menunjukkan penerimaan kepemilikan. Nah, itu qabul. Nah, apa memang B itu harus ijab dan qabul? Iya, harus ijab qabul. Ijab qabul yang memenuhi syarat sighat. Di Yaqut ada berapa? Ada 13 syarat. Nah, madhab kita berkata seperti itu. Semua akad harus ada ijab qabul. Harus ada sighat. Harus ada sighat yang memenuhi syarat 13 itu. Dalam B ada 13. Dalam akad-akad yang lain ada yang tetap 13, ada yang dikurangi apa, ada yang ditambahi apa, lah seperti itu. Makanya nanti sering dalam akad-akad yang lain ketika menerangkan syaratnya sighat disebutkan wa syurutus sighah syurutus sighatil B. Sama seperti syarat sighatnya B, sering kayak gitu. Kayak di nikah dan yang lain-lain. Udah harus ada sighat. Sighat itu ijab qabul. Kenapa kok harus ada ijab qabul, harus ada lafaz? Karena berangkat dari innamal bai'u antaradin. Bai' itu harus didasari saling ridho. Jadi bai' itu harus ada dasar saling ridho. Lah ridho itu hati, urusan hati, samar. Sehingga karena samar harus ada sesuatu yang jelas menunjukkan adanya ridho. Kalau mengetahui hakikat ridho kita tidak tahu isi hati orang ya. Tapi cukup ada yang menunjukkan adanya ridho. Dan yang menunjukkan harus kuat. Madhab Syafi'i mengatakan sesuatu yang bisa menunjukkan adanya ridho dalam hati dengan kuat, itu hanyalah sighat, hanyalah lafaz. Hanya itu. Selain itu mungkin menunjukkan ridho, tapi kurang kuat. Nah, jadi berangkat dari situ ya. Kenapa harus ada ijab qabul? Karena B itu harus didasari saling ridho. Ridho ini sesuatu yang samar karena urusan hati. Karena samar, kita nggak tahu orang ini ridho apa enggak. Untuk mengetahui ridho apa enggak, harus ada qarinah yang kuat menunjukkan adanya ridho. Dan yang kuat menunjukkan adanya ridho itu hanyalah sighah. Kalau yang lain kurang kuat, mungkin menunjukkan tapi kurang kuat. Cuma masalah ini bukan sesuatu yang muttafaq alaih, khilaf. Hatta dalam madhab Imam Syafi'i sendiri itu ada 3 pendapat. Apakah B serta akad-akad yang lain itu memang harus ada sighah? Kalau nikah sepakat harus sighah. Tidak bisa nikah pakai mu'ato ya. Nikah pakai mu'ato. Wali ngasihkan anaknya, suami ngasihkan mahar gitu ya. Tidak cukup, harus sighat. Sighatnya pun terbatas, harus sharih. Kalau akad yang lain ini apa boleh mu'ato? Ada 3 pendapat. Yang muktamad dalam mazhab Syafi'i nggak bisa. Akad B atau akad yang lain menggunakan mu'ato. Pokok ada qarinah saling ridho. Kayak antum pergi ke toko ngambil barang, kemudian dibawa ke kasir, kasirnya bilang harganya sekian, terus antum bayar ke kasir sejumlah yang disebutkan, kemudian barangnya antum bawa pulang, keduanya sama-sama senyum-senyum seneng. Ini sudah qarinah ridho, ya sudah. Ini mu'attah namanya. Apa cukup muamalah akad dengan cara seperti itu? Kalau madhab Syafi'i yang mu'tamad itu enggak sah. Apakah sesuatu itu mahal atau sesuatu yang murah? Jadi baik sesuatu itu mahal atau murah, sudah menjadi kebiasaan masyarakat jual beli barang itu menggunakan mu'ato kayak tadi, atau enggak ada adat, sama-sama enggak sah. Ini yang mu'tamad. Jadi mu'ato enggak sah, sama sekali enggak sah. Ini menurut qaul mu'tamad. Pendapat kedua mengatakan sah mu'ato, tapi fil muhaqqarat. Jadi ada yang mengatakan jadi al mu'ato. Pertama la tasih. Ini yang mu'tamad. Yang kedua tasihu, tapi fil muhaqqarat. Untuk barang-barang yang murah.
barang-barang remeh, barang-barang murah, jual beli buku yang enggak begitu banyak, terus pena, cabai, bumbu-bumbu, micin kayak gitu, sesuatu yang murah. Kalau jual beli mobil, jual beli tanah, jual beli rumah, ini nggak boleh yang mahal. Nah, ini pendapat kedua, mengatakan sah mu'atta itu fil muhaqqarat. Ini pendapatnya Imam Ibnu Suraj. Imam Ibnu Suraj sama Imam Ar-Ruyani. Ulama Syafi'i yang mengatakan sah akad be' menggunakan mu'atta adalah Imam Ibnu Suraj sama Imam Ar-Ruyani. Ada pendapat ketiga mengatakan sah mu'atta, pokok urufnya barang itu dijual dengan mu'atta. Jadi mungkin zaman itu ada barang itu jual belinya lumrah menggunakan mu'atta, ada barang-barang yang enggak lumrah menggunakan mu'atta tapi menggunakan siqat. Qaul ketiga ini untuk barang-barang yang biasa lumrah diakati menggunakan mu'atta sah. Untuk barang-barang yang enggak biasa menggunakan mu'atta enggak sah mu'atta. Ini pendapat yang ketiga. Jadi tasihhu fi kulli ma yu'addu bai'an bil mu'atta. Yang ketiga, tasihhu fi kulli ma yu'addu bai'an biha bil mu'atta. Ini ikhtiarnya Imam An-Nawawi. Dhaif. Nah, jadi untuk yang ketiga sah menggunakan mu'atta itu untuk barang-barang yang mu'atta dianggap akad dalam barang itu. Jadi ada barang-barang yang lumrah adat masyarakat berlaku kalau jual beli cukup mu'atta. Ada barang-barang yang tidak adat hanya menggunakan mu'atta. Nah, jadi dibedakan. Ini pendapatnya Imam Nawawi. Pendapat ketiga ini tidak membedakan barang itu murah atau mahal, tidak. Pokok sesuai urufnya. Walaupun barang itu murah, tapi kalau tidak adat menggunakan mu'atta ya gak sah. Walau barangnya mahal, kalau adat menggunakan mu'atta maka sah. Kalau yang kedua tidak. Kalau yang kedua itu kalau barang-barang murah sah diakati dengan mu'atta. Tapi kalau barang mahal tidak boleh menggunakan mu'atta. Kalau yang pendapat pertama tidak sah sama sekali. Tidak sah sama sekali. Ini khilaf hukum mu'atta. Apakah mu'atta ini khilafnya hanya berlaku dalam benda, dalam semua akad. Tapi ada beberapa pengecualian seperti wakaf, tidak bisa wakaf mu'atta, harus ada siqat, harus ngomong wakaf tu, ada apa misalnya, itu harus ada siqat. Ada beberapa akad yang nggak bisa dengan mu'atta, seperti wakaf, tidak berlaku khilafnya mu'atta di situ. Akad nikah nggak bisa, akad nikah menggunakan mu'atta, harus menggunakan siqat. Nah, ini khilafnya mu'atta. Nah, jadi syaratnya B atau kalau istilah mutaakhirin itu bukan syarat sebenarnya, tapi rukunnya B ya, ijab dan qabul. Ijab itu dari bae, qabul dari mustari. Apa harus ijab dan qabul? Tidak, bisa dengan istijab. Jadi B itu tidak harus bae dulu yang ngomong, saya jual HP ini, bituka, jawab qabul itu. Itu namanya ijab, dijawab dengan qabul. Bisa menggunakan istijab. Kalau istijab berarti mustari meminta bae untuk ijab. Istijab ay tolabul ijab. Ijab dari siapa? Ijab dari siapa? Bae kan? Ijab dari bae. Ada akad itu juga bisa menggunakan istijab, tolabul ijab. Jadi mustari ngomong dulu, meminta ijab kepada bae. Ngomong bini hadal kitab bi khamsumi'ah. Juallah kitab ente ke ana dengan harga 500. Ente jawab bituka, cukup sudah. Jadi istijab terus diterima.
Nah, ini namanya istijab. Jadi menggunakan ijab dan qabul bisa, menggunakan istijab yang kemudian disetujui juga bisa, atau menggunakan istiqbal. Kalau tadi qabul dari siapa? Mushtari. Baik dulu ngomong tapi nggak pakai sighah ijab, tapi menggunakan sighah istiqbal. Ijab kan contohnya bituka, qabul contohnya qabiltu atau ishtara itu ya, ishtara itu namanya qabul. Bisa menggunakan istiqbal. Baik meminta mushtari untuk qabul. Misalnya saya ngomong ke Jailani misalnya, ishtar minni hadal jawal. Ya, ishtari minni hadal jawal. Belilah HP ini dariku dengan harga 500.000. Belilah HP ini dariku dengan harga 500.000. Ente jawab ishtara itu cukup. Ya, jadi yang ngomong boleh baik dulu menggunakan sighah ijab atau menggunakan sighah istiqbal. Boleh juga yang ngomong dulu mushtari menggunakan sighah istijab, tolabul ijab. Kalau istiqbal tolabul qabul, itu boleh. Syaratnya ijab dan qabul ada 13 yang diyakut seperti kita sudah pelajari pada pada daurah Ramadan kemarin. Jadi ada 13 syaratnya B. Itu ada 13 syaratnya B. Kok syaratnya B? Syaratnya sighah. Syaratnya ijab qabul itu ada 13. Kemudian termasuk syaratnya B di sini. Sekarang bahas syaratnya akidain. Wa ayyakunal akidani. Siapa akidain dalam B? Baik dan mushtari, dua-duanya. Baik dan mushtari harus balighaini, sama-sama balik. Akilaini, sama-sama berakal, tamyiz. Rasyidaini, sama-sama rasyid. Mukhtaraini, sama-sama melakukan baik dengan kehendak sendiri, bukan dipaksa, bukan di bawah tekanan ikrah. Ikrah yang memenuhi syarat. Ikrah yang memenuhi syarat. Jadi syaratnya akidain pertama harus sama-sama balik. Anak kecil tidak sah jual beli, walaupun murahik. Murahik itu mendekati balik. Misalnya umur 12, 13 belum balik, tidak sah. Walaupun pinter, jual belinya pinter. Gitu, lek ngenyang, lek nawar ngalang-ngalai mak-mak misalnya ya. Tidak sah. Anak kecil jual beli dalam mazhab Syafi'i tidak sah. Nah, ini repot ini di sekolah-sekolah SD, pondok-pondok anak kecil, pondok Sibyan, pondok Atfal, ya. Ini sering anak kecil melakukan jual beli sendiri. Mazhab Syafi'i enggak sah. Karena syaratnya harus balik. Anak kecil itu mahjur alaih, enggak bisa tasarruf sendiri. Yang tasarruf harus walinya atau wakilnya wali. Maka kalau anak pondok yang anak kecil-kecil itu bagaimana? Ya kalau mau jual beli walinya atau walinya wakil kepada kepada salah satu pengurus atau temannya yang sudah balik, dititipi uang, ini uang, kalau anak saya ini kepingin beli apa-apa, saya minta tolong belikan, ini uangnya. Taukil ya, menggunakan taukil. Anaknya jual beli sendiri, nggak sah mazhab Syafi'i kalau belum balik. Ini mazhab Imam Syafi'i. Tapi ada khilaf, ada pendapat mengatakan anak kecil kalau sudah tamyiz sah untuk jual beli. Jadi anak kecil itu jual beli sendiri untuk dirinya sendiri tidak sah, atau disuruh-suruh. Anak kecil biasanya orang tua nyuruh ya belikan gula, belikan kopi, belikan apa misalnya jajan, itu tidak sah ini. Dia jual beli sendiri nggak bisa, menjadi wakil untuk jual beli juga tidak bisa karena dia mahjur alaih, nggak bisa tasarruf sendiri, harus walinya. Tapi ada qaul yang mengatakan boleh anak kecil melakukan jual beli asalkan sudah tamyiz. Kemudian yang kedua syaratnya akiden adalah akilen, harus berakal, tamyiz. Majnun nggak bisa, itu majnun nggak bisa. Kemudian syaratnya lagi rasyiden. Rasyid itu apa? Rasyid itu muslih lidinihi wa malihi. Ini rasyid, orang yang bagus urusan agamanya, bagus urusan harta bendanya.
Nah, ini Rasyid. Kebalikan dari Rasyid apa? Apa kebalikan dari Rasyid? Safeh. Ya. Safeh itu. Ini apa? Enggak sah untuk jual beli sendiri. Walaupun sudah balik. Walaupun udah umur 20 tahun, enggak sah. Nah, harus Rasyid. Rasyid itu tadi, muslih lidinihi wa malihi. Bagus agamanya, urusan agamanya, dan bagus cara mengatur hartanya. Tidak gampang ketipu, tidak biasa menghambur-hamburkan uang untuk yang tidak faedah, untuk maksiat, untuk yang makruh. Anak itu kalau ketika balik Rasyid, muslih lidini wa dunyahu, karena ditarbiyah dengan benar. Jadi ketika balik Rasyid, kemudian setahun kemudian salah pergaulan, menjadi gak Rasyid. Awalnya ketika balik bagus, ya Ramadan puasa, sholatnya dijaga. Kemudian urusan harta bendanya juga bagus, tidak pernah hartanya dihambur-hamburkan tanpa faedah, dibuang ke laut atau dibuat sesuatu yang haram, beli narkoba, bila minuman keras, atau untuk beli apa saja ya, sesuatu yang diharamkan oleh syarak. Nah, ketika balik bagus Rasyidnya, bagus agamanya, hartanya bagus. Dapat setahun salah pergaulan, agamanya kacau. Nah, agamanya yang rusak, tidak sholat dan tidak yang lain, maka tetap sah jual belinya. Kalau yang rusak agamanya ya, kalau yang rusak agamanya, tidak sholat dan tidak yang lain-lain, asal urusan harta masih bagus, dia tetap sah. Kenapa? Sudah pernah Rasyid ya, ketika balik sudah Rasyid, kemudian salah, rusak agamanya, nggak karu-karuan. Yang penting urusan hartanya masih bagus, tetap sah, tidak bisa dihajar. Tapi kalau yang rusak urusan hartanya, awalnya bagus ketika balik Rasyid, salah, kemudian salah pergaulan, nggak bagus urusan hartanya dibuat maksiat, atau dibuang-buang ke laut tanpa faedah, fulus dibuang ke laut, tidak ada ikan mau makan ya. Ikan tidak ada yang mau makan. Beda kalau makanan dibuang ke laut tujuannya untuk ngasih makan ikan, tidak ada masalah. Tapi ini bukan berarti membenarkan seperti upacara petik laut dan yang lain-lain. Itu khorot ngomong niat ngasih makan ikan. Kalau ngasih makan ikan, kenapa kepala sapi? Ya, belikan makanan ikan, buang ke laut. Kalau memang niatnya mau ngasih makan ikan, ya harusnya beli makan itu ke penjual pakan ikan, buang ke laut. Banyak ikan mau, kepala sapi. Ikan ngapain mau makan kepala sapi ya? Itu. Nah, jadi kalau urusan agamanya yang kemudian kacau, dia tetap sah jual belinya, mutlaqut tasarruf, tidak bisa dihajar. Tapi kalau yang rusak urusan harta bendanya, tetap mutlaqut tasarruf, tetap sah jual belinya sampai dihajar oleh hakim. Jadi untuk menjadi mahjur alaih perlu dihajar oleh hakim. Ini kalau ketika balik Rasyid. Tapi kalau ketika balik sudah nggak Rasyid, kecilnya nggak dididik dengan baik, nggak mendapatkan tarbiyah yang benar. Jadi balik itu ya udah nggak sholat, urusan harta bendanya ya nggak bener, sering beli narkoba, beli sesuatu yang diharamkan oleh syariat. Nah, ini nggak perlu dihajar hakim, otomatis mahjur alaih. Sebelum balik dia dihajar gara-gara sobi, ya gara-gara sobi. Setelah balik tetap mahjur alaih seperti sobi, karena dia safeh, nggak usah nunggu keputusan hakim, nggak usah pengadilan. Itu kalau ketika balik langsung safeh. Tapi kalau ketika balik Rasyid kemudian rusak, salah satunya tidak muslih lidini atau malihi, dilihat. Kalau yang rusak urusan agama tetap sah tasarrufnya, nggak bisa dihajar hatta oleh hakim. Tapi kalau urusan hartanya yang nggak karu-karuan, maka perlu hajar hakim. Selama belum dihajar hakim, tasarrufnya tetap sah. Seperti kemarin kita bahas, ada di Yaqutun Nafis ketika daurah Ramadan kemarin, ketika bahas bab hajar, bisa didengar ulang nanti. Nah, jadi akidahnya harus balik, harus akil, dan harus rasyid. Rasyid muslih lidinihi wa malihi.
Sekarang banyak anak balik itu nggak rasyid itu banyak. Urusan uang pinter dia, tapi banyak balik udah nggak sholat, Ramadan yang nggak puasa. Lingkungannya begitu. Orang tuanya kadang sholat, kadang enggak, atau nggak sholat sama sekali. Itu Ramadan orang tuanya juga nggak puasa, rokokan di depan anaknya, nggak puasa, anaknya nggak puasa, balik dalam keadaan begitu. Ini nggak usah dihajar hakim, ini nggak usah dihajar hakim, mahjur alaih dia. Kalau balik sudah begitu, nggak usah dihajar hakim, mahjur alaih. Hatta urusan duitnya pinter, urusan uang pinter, mahjur alaih, nggak sah tasarrufnya. Udah. Ini syaratnya akiden, harus balighain, aqilain, rasyiden, mukhtarain. Melakukan jual beli, melakukan akad atas kehendak sendiri, bukan karena dipaksa. Paksaan yang bighairi hak. Kalau yang paksaan bihakin, tetap sah jual belinya. Dipaksa yang bighairi hakin, ini tidak sah. Tapi harus memenuhi syarat ikrah. Kemarin sering disinggung ketika daurah yagut ya, bahwa ikrah itu, paksaan itu bisa berpengaruh pada hukum. Yang asalnya sah menjadi gak sah, yang asalnya haram menjadi gak haram untuk orang itu, untuk orang yang dipaksa, dengan beberapa catatan. Nah, itu disebutkan di Yakut, di taleknya Yakut ketika bahas tolak. Nah, di situ syaratnya ikrah itu harus apa? Orang yang memaksa bisa melaksanakan ancamannya. Orang yang dipaksa tidak bisa menghindar dari ancaman, baik dengan minta tolong, melawan, atau melarikan diri. Kemudian ancamannya serius, bukan main-main. Kemudian ancamannya sesuatu yang berat, bukan sesuatu yang sepele. Ayo, jualan HBNT. Kalau enggak, telinga ini tak selentik. Sesuatu yang sepele ya. Kalau enggak, kuku ini tak potong. Sesuatu yang sepele. Nah, jadi ancamannya harus sesuatu yang yang berat. Berat ini apa? Ya beda-beda antara satu orang dengan orang lain. Dicaci di depan umum, di tengah alun-alun. Nah, ini ancaman berat apa enggak? Ya tergantung. Kalau tokoh masyarakat ya ancaman berat itu, apalagi mau nyalek. Ya. Nah, ini ancaman yang berat itu dicaci di depan umum gitu ya, bisa ngerusak namanya. Nah, itu nggak dapat suara nanti ya. Ini ancaman berat bagi orang seperti itu. Tapi itu tukang becak dicaci ya biasa, tidak ada apa-apa. Ya bukan ancaman bagi dia. Paham ya? Jadi ikrah itu harus memenuhi syarat. Ancamannya sesuatu yang berat, kemudian serius, bukan main-main. Dan ancamannya sekarang, ayo jualan sekarang. Kalau tidak tak bunuh inti sekarang. Ayo jualan, kalau tidak besok inti tak bunuh. Tidak bisa ini. Ancamannya kontan sekarang. Dan orang yang ngancam mampu melaksanakan ancamannya. Orang yang diancam tidak mampu menghindar, tidak mampu menghindari ancaman, baik dengan minta tolong, melarikan diri, atau melawan. Orang yang dalam kondisi kayak gitu dipaksa jual, tidak sah jual belinya. Dipaksa tolak istrinya, tidak sah tolaknya. Iya, itu dipaksa untuk tidak sah tolaknya. Dipaksa membatalkan puasa, ya batal puasanya. Batal apa enggak? Enggak batal ya. Batal apa enggak kalau dipaksa? Enggak batal. Asal sesuai ancaman. Ya, sesuai ancaman. Ayo, makan ini. Enggak tak bunuh ini. Makan ini. Yang mana? Ya ini nasi putih, tapi nasi mandi. Mele. Batal ini ya, mele. Itu berarti ada korena dia melakukan itu atas keinginan pribadi. Dipaksa suruh makan nasi putih, beli nasi mandi, batal. Itu jadi nggak ada korina ikhtiar. Di antara syaratnya ikrah, Allah tadhar korinatu ikhtiar. Nggak ada korina ikhtiar. Kayak orang dipaksa menceraikan istrinya 3, kok milih 1? Berarti ikhtiar ini 1 ini sah. Tapi kalau paksa 3, tolak 3, tidak jatuh sama sekali. Dipaksa tolak 1, kok tolak 2? Ya sah 2. Ya, karena ada ikhtiar di situ. Jadi harus sesuai ancamannya, harus sesuai paksaannya. Itu syarat-syaratnya ikrah. Syarat-syaratnya ikrah. Ini dipaksa akad nikah, tidak sah akad nikah seperti itu. Asal paksaan yang seperti tadi itu. Ya, asal paksaan seperti itu. Ada ancaman berat. Bukan terpaksa yang umumnya orang sekarang ini, waduh anaknya tidak mau, tapi gimana lagi, tidak enak sendiri, terpaksa. Nggak ada yang ngancam, tidak enak sendiri ya.
merasa nggak enak atau apa, ini bukan paksaan. Ikrah yang memenuhi syarat. Itu yang bisa merubah hukum. Itu yang bisa merubah. Asal ikrahnya bi ghairi haqqin. Ada orang maksa bi ghairi haqqin. Ini tidak sah jual belinya. Tapi kalau dipaksa bi haqqin, ya sah jual belinya. Contoh, ada orang misalnya apa? Berkewajiban untuk jual, berkewajiban untuk jual barangnya, berkewajiban untuk jual barangnya karena nazar misalnya. Nazar mau jual barangnya kok tidak dilaksanakan, dipaksa lagi, ayo jualan, sudah nazar gak dilaksanakan, ayo tidak jualan, tidak tak menjara ini, dipaksa, maka tetap sah jual belinya. Kenapa? Ikrahnya bihakin atau disuruh untuk beli. Kalau paksaan yang memenuhi syarat tadi bi ghairi haqqin, tidak sah jual belinya. Tapi kalau yang bihakin sah. Contoh, dalam akad be' mausuf fiddimah, saya beli ke Jelani, saya beli ke ente kitab Yaqutun Nafis cetakan Darul Minhaj dengan harga 100.000. Ini uangnya. Ya khair qabil tu. Udah, berarti Jelani berkewajiban untuk mendatangkan kitab Yaqutun Nafis kepada saya. Kalau tidak punya, ya dia nyari hibaan atau jual atau beli ya, atau beli. Dia harus beli, nggak mau, padahal sudah akad transaksi dengan saya sudah bayar, dia nggak punya, ya tinggal pula kan, nggak mau, dipaksa oleh hakim, ayo beli yo, lendak tak penjara, maka tetap sah belinya, walaupun dipaksa karena ikrahnya bihakin. Nah ini syarat-syaratnya akiden, syarat ijab kabul diyakut, ini syaratnya akiden. Kemudian ada sebagian syarat yang lain yang di Yaqutun Nafis itu, diantaranya apa? Kalau untuk jual beli alat perang maka disyaratkan tidak boleh kafir harbi. Kalau untuk jual beli budak, gitu. Kalau untuk jual beli budak tidak diperbolehkan apa? Budak muslim atau budak murtad, maka tidak diperbolehkan orang kafir, ya kan? Syarat pembelinya baik beli langsung atau dia sebagai muwakil, itu menyuruh orang. Jadi syaratnya pembeli untuk alat perang disyaratkan tidak boleh kafir harbi. Muslim, kafir dhimmi sah, kafir harbi tidak sah. Untuk budak yang muslim atau murtad, atau beli Al-Quran, mushaf, kitab-kitab ilmu syariah, syarat pembelinya harus muslim. Walaupun dia tidak beli langsung, nyuruh orang, nyuruh wakil, pembeli aslinya dia harus muslim. Orang kafir tidak boleh, tidak sah. Kafir apapun, kafir harbi, kafir dhimmi, kafir nusantara, ya itu tidak boleh. Untuk apa? Beli mushaf tidak sah. Beli kitab ihya, orang kafir beli kitab ihya, atau beli kitab sirah, kepingin mempelajari, tidak sah, tidak boleh. Kalau ingin belajar diajari aja, tidak usah beli kitab dia. Tidak usah beli kitab, urusan dia download sendiri PDF dia apa urusan dia ya. Tapi kita melayani dia, jual kitab syariah kepada dia tidak diperbolehkan, tidak sah. Bukan hanya tidak boleh, tidak sah. Kalau jual kitab tasawuf ke Wahabi sah, tapi haram. Kata Syekh Syarwani di Hasyiah Tuhfah itu, menjual kitab-kitab tasawuf, kitab-kitab kalam salaf, hikayah aulia, itu ke orang kafir gak sah. Kalau ke orang Wahabi sah karena dia muslim, tapi haram. Kenapa? Karena akan diistihza. Dan istihzanya Wahabi, kata Syekh Sarwani, istihzanya Wahabi kepada aulia itu lebih parah dibanding istihzanya kufar kepada aulia. Orang-orang kafir itu Ba'ute itu banyak kafir ziarah kuburan itu ya, ziarah makam aulia, kepingin dagangannya lancar ya, ada ikhtiramnya lah ke aulia. Tapi kalau Wahabi dibom, kuburan aulia dibom. Jadi aulia yang ahya maupun yang amwat tidak ada yang selamat dari Wahabi. Nah, jadi makanya Syekh Sarwani mengatakan haram jual kitab-kitab hikayatul aulia, kitab-kitab tasawuf, kitab ihya jangan dijual ke Wahabi, haram, tidak sah. Oh bukan tidak sah, sah tapi haram karena akan diistihza nanti, bisa diinjak-injak nanti. Nah ini syaratnya akiden. Insyaallah pertemuan berikutnya kita akan membahas syaratnya ma'qud alaih dan syarat-syarat yang lain. Wallahu a'lam.